Pembahasan soal SBMPTN kali ini adalah pembahasan soal tentang materi stokiometri. Jadi total soal materi stokiometri dari SBMPTN tahun 2016 sampai 2019 ini ada 12 soal. Jadi ini adalah jumlah soal yang paling banyak dibanding soal-soal dari materi lain. Soal stokiometri ini juga pasti keluar di ujian-ujian yang di dalamnya itu ada mapel kimia yang diujikan, sehingga konsep dasar dari stokiometrinya itu benar-benar harus dipahami. Kita bahas soal yang pertama, yaitu soal nomor 11. Reaksi sempurna 1,04 gram M2S3 dengan larutan HCl 0,1 molaritas berlebih menghasilkan 510 mg gas H2S menurut reaksi M2S3 plus HCl menghasilkan MCl3 plus H2S. Jika diketahui AR masing-masing unsur, ditanyakan ARM-nya adalah, pertama di sini tuh ada larutan HCl berlebih. Artinya HCl ini tidak habis bereaksi, atau dengan kata lain di akhir reaksi terdapat sisa HCl di sini. Nah, reagennya atau pereaksinya ini kan ada dua, yaitu M2S3 dan HCl. Karena HCl ini sudah pasti berlebih, berarti reaksi pembatasnya adalah M2S3. Artinya, untuk menentukan jumlah dari zat hasil reaksi, pembandingnya itu adalah reagen pembatasnya, yaitu M2S3. Kita tulis dulu reaksinya. M2S3 plus HCl menghasilkan H2S plus MCl3. Kalau di soal itu ada persamaan reaksi seperti ini, pastikan dulu reaksinya tuh sudah setara atau belum. Nah, untuk reaksi di nomor 11 ini belum setara, jadi kita setarakan dulu. Di sini M-nya 2, di sebelah kanan masih 1, berarti ini dikali 2, sehingga jumlah Cl-nya jadi 6, berarti di sini 6 HCl. Untuk menyamakan jumlah H, berarti koefisien dari H2S-nya ini adalah 3. Diketahui M2S3-nya sebanyak 104 kali 10 pangkat min 2 gram. Kemudian H2S yang dihasilkan ini adalah 510 mg. Kita konversi ke gram, jadinya kan 510 kali 10 pangkat min 3 gram. Nah, untuk menentukan AR dari M, kita kan harus tahu MR keseluruhan dari M2S3. Jadi untuk menentukan MR-nya, kita hitung dulu mol dari M2S3. Kita hitung dulu mol dari H2S, jadi molnya H2S sama dengan gram per mR H2S, yaitu 510 kali 10 pangkat min 3 dibagi mR dari H2S, S-nya 32, hanya 1, berarti mR-nya 34. 510 dibagi 34 ini 15, jadi molnya sama dengan 15 kali 10 pangkat min 3 mol. Nah, molnya H2S ini itu diperoleh dari perhitungan di mana menggunakan reagen pembatasnya sebagai pembanding. Nah, jadi gini, molnya H2S sama dengan koefisien dari H2S-nya itu kan 3, dibanding dengan koefisien reagen pembatasnya 1, dikali mol dari reagen pembatasnya. Ini yang kita hitung nanti, molnya M2S3. Nah, mol H2S ini 15 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 3/1 dikali molnya M2S3. 15 dan 3 bisa dicoret, jadi diperoleh molnya M2S3 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 mol. Selanjutnya kita hitung MR-nya M2S3 menggunakan rumus mol M2S3 sama dengan gram per mR. Gramnya sama dengan 104 kali 10 pangkat min 2 dibagi mR. Molnya tadi kan sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3. Jadi mR dari M2S3 sama dengan 104 kali 10 pangkat min 2 dibagi 5 kali 10 pangkat min 3, ini sama dengan 208. Nah, 208 ini adalah total MR dari M2S3. Jadi kita hitung ARM-nya saja. Berarti di sini 208 sama dengan 2 dikali ARM ditambah 3 dikali ARS, yaitu 32.
Jadi ini 208 dikurangi 96 sama dengan 2M. Ini 112 sama dengan 2M. Jadi M-nya sama dengan 112 dibagi 2 sama dengan 56. Nah, jawaban soal nomor 1 adalah D, 56. Soal kedua, soal nomor 12. Dua buah tabung dihubungkan seperti gambar di atas. Tekanan total tabung 1 yang berisi gas AR dan HE mula-mula 98,4 atm. Jika keran penghubung kedua tabung dibuka dan semua gas dianggap sebagai gas ideal, maka tekanan total pada kedua tabung adalah berapa? Pertama di sini kan awalnya kerannya ditutup, jadi volumenya ini masing-masing waktu kerannya itu ditutup. Nah, jadi tekanan di tabung pertama yang ada AR dan HE-nya ini adalah 98,4. Kemudian diketahui di sini keran penghubung kedua tabungnya dibuka. Nah, jadi kalau kerannya dibuka berarti volumenya nanti untuk yang tekanan yang kedua itu volume total. Artinya ini 2 liter ya, karena kan volume tabung pertama 1 liter, volume tabung keduanya 1 liter. Kemudian pada saat keran dibuka, ini kan gasnya udah nyampur. Nah, jadi molnya itu adalah mol total. Ada keterangan di sini semua gas dianggap sebagai gas ideal, artinya gas-gasnya itu tidak saling bereaksi, jadi molnya itu masing-masing. Pertama kita hitung dulu waktu keran ditutup ini jumlah total mol AR dan HE itu ada berapa. Ini dianggap P awal ya, atau P1 sama dengan nRT per V. Ini 98,4. Mol ini kan molnya AR ditambah HE, jadi mol total AR dan HE, kemudian dikali R-nya, 82 kali 10 pangkat min 3, suhu dalam tabungnya 300, dibagi volume tabung yang pertama ini 1 liter. Jadi NAR plus HE sama dengan 984 kali 10 pangkat min 1, dibagi, di sini 82 kali 3 kan 246, kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat 2, berarti ini 10 pangkat min 1, jadi ini bisa dicoret. 984 dibagi 246, ini sama dengan 4 mol. Nah, ini mol total AR plus HE, ini sebelum tabung, maksudnya sebelum kerannya itu dibuka. Kemudian setelah keran dibuka, di sini P2 ya berarti, P2 sama dengan N total dikali R dikali T dibagi volume total. Di sini volume totalnya berarti kan volume tabung 1 ditambah volume tabung 2. Kemudian N totalnya ini berarti N dari AR plus HE ditambah mol dari gas di tabung yang kedua. Jadi ini sama dengan mol total AR plus HE kan 4 ditambah mol dari tabung yang kedua, tadi ada N2 sama dengan 1 mol. Dikali R-nya, 82 kali 10 pangkat min 3, dikali T-nya 300. Kemudian di sini volume totalnya 2. Ini bisa dicoret ya, 82 dengan 2, ini 41. Jadi P2 sama dengan 5 dikali 41, dikali 10 pangkat min 3, dikali 300. Sama dengan 5 dikali 41 dikali 3 ini 615, kemudian dikali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat 2 sama dengan 10 pangkat min 1. Jadi jawabannya adalah 61,5 atm. Karena tadi kan yang P1-nya juga satuannya atm. Jadi kalau kita pakai R yang 0,082 itu satuannya atm ya. Jadi jawaban soal nomor 12 adalah B. Pembahasan soal ketiga, soal nomor 13, persentase massa atom es dalam suatu senyawa adalah 40%. Jika tetapan Avogadro sama dengan 6 kali 10 pangkat 23, jumlah atom es yang terdapat dalam 1,6 gram senyawa adalah. Nah, di sini jumlah atom, itu maksudnya jumlah partikel atom. Jumlah partikel atom sama dengan mol dikali tetapan Avogadro. Di sini disimbolkan dengan L. Nah, tetapan Avogadro-nya ini kan 6,0 kali 10 pangkat 23.
Kalau nggak diketahui berarti 6,02. Ini kan diketahui 6,0. Berarti dianggap 6 kali 10 pangkat 23. Nah, jadi ini kan kita cari dulu ya molnya S. Diketahui persen massa atom S ini 40% dari total massa senyawa tempatnya atom S. Kita hitung dulu massa dari atom S-nya sama dengan 40% dikali massa senyawanya 16 kali 10 pangkat min 1. Nolnya bisa dicoret, jadi 16 kali 4 kan 64. 64 kali 10 pangkat min 2. Ini masih gram. Kemudian molnya S, berarti kan sama dengan gram dibagi AR-nya S, sama dengan 64 kali 10 pangkat min 2 dibagi AR-nya S ini 32. Ini tuh soal tentang konsep mol ya. Nah, jadi kalau udah dapet, di sini 64 dibagi 32 hasilnya 2 kali 10 pangkat min 2 mol S. Kemudian mol S-nya ini disubstitusi ke rumus yang pertama tadi. Molnya S sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 dikali tetapan Avogadro-nya 6,0 kali 10 pangkat 23 sama dengan ini 12 kali 10 pangkat 21. Kalau kita jadikan 1,2, berarti ini kali 10 pangkat 22. Jadi jawabannya yang B. Pembahasan soal keempat, soal nomor 14. Reaksi berikut terjadi pada 1600 derajat Celcius. 2B2O3 plus 7C menghasilkan B4C plus 6CO. Dalam suatu reaksi, digunakan 14 gram B2O3 dan 9,6 gram karbon. Jika reaksi memberikan persentase hasil sebesar 80%, massa B4C yang diperoleh adalah berapa? Ini soal tentang persen hasil. Nah, jadi persentase hasil ini adalah perbandingan antara massa zat hasil percobaan, ini yang realnya, dibagi dengan atau dibandingkan dengan massa zat teoritis. Ini hasil perhitungan ya, menggunakan konsep mol yang perbandingan koefisien itu dikali 100%. Jadi setiap pertanyaan soal, ini sebenarnya menanyakan gram percobaannya, jadi gram realnya itu berapa. Nah, ini diketahui persentase hasilnya 80%. Karena hasil percobaan pasti selalu berbeda dengan hasil secara teoritis, karena faktor tertentu ya. Nah, kalau misalkan di soal-soal tentang stokiometri yang seperti ini ditanyakan massa zat hasil reaksi tapi persentase hasilnya itu tidak diketahui, berarti persen hasilnya dianggap 100%, di mana gram percobaan dianggap sama dengan gram teoritis. Tapi kalau diketahui persentase hasil, kita harus cari gram percobaannya itu berapa menggunakan rumus yang ini. Persen hasil sama dengan gram percobaan per gram teoritis dikali 100%. Kita hitung dulu ya, ini secara teori, konsepnya kan pakai perbandingan mol koefisien gitu kan. Nah, jadi ini 2B2O3 ditambah 7C menghasilkan B4C plus 6CO. Diketahui di sini digunakan 14 gram B2O3, berarti ini tuh 14 gram. Yang dibandingkan itu kan harusnya mol ya, jadi ini dikonversi ke mol, dibagi dengan MR-nya 70. 14 dibagi 70, ini sama dengan 1/5, berarti 0,2 mol. Kemudian 9,6 gram C, jadi karbonnya ini 9,6 gram. Nah, kita konversi ke mol, ini dibagi 12. 96 dibagi 12, 8, berarti molnya 0,8. Yang ditanya, berapa massa B4C, berarti itu yang ditanya jika persentase hasilnya 80%. Ingat ya, kalau soal seperti ini, ada persentase hasil, berarti yang ditanya itu adalah gram percobaannya. Gram teoritisnya kita hitung dulu. Oke, karena di sini kan diketahui jumlah dari dua zat bereaksi, yaitu jumlahnya B2O3 dan jumlahnya karbon. Kalau konteksnya seperti ini, berarti kita harus menentukan reaksi pembatas dulu. Nah, caranya, cek mol dibagi koefisien yang jumlahnya paling kecil itu adalah reaksi pembatas atau reagen pembatas.
Yang B2O3 ini kan 0,2 mol. Kalau kita bagi dengan koefisiennya berarti ini 0,1. Kemudian yang karbon di sini kan molnya 0,8. Kalau kita bagi dengan koefisiennya 7, berarti ini hasilnya lebih dari 0,1 sedikit, 0,11. Kalau ini kan pas ya, yang B2O3 tadi pas 0,1. Nah, berarti reaksi pembatasnya itu adalah B2O3. Karena reaksi pembatasnya adalah B2O3, jadi untuk menentukan jumlah produknya, perbandingannya adalah menggunakan B2O3 sebagai pembanding. Nah, jadi molnya B4C sama dengan 1, koefisien dari B4C ini dibanding dengan koefisien dari B2O3-nya, dikali mol pereaksi pembatasnya, yaitu B2O3-nya, ini sama dengan 0,2. Jadi molnya B4C ini sama dengan 0,1 mol. Gramnya B4C secara teori, ini dari hasil perhitungan teoritis, sama dengan 0,1 dikali MR-nya 56 sama dengan 5,6 gram. Sekarang kita cari gram B4C hasil percobaannya. Di sini kan persen hasilnya 80%. Dicoret aja ya, ini persennya, jadi ini 80/100. Kemudian gram percobaannya ditanya, ini gram teoritisnya 56 kali 10 pangkat min 1. Nolnya bisa dicoret. Ini 8/10 kan 0,8, sama dengan X per 56 kali 10 pangkat min 1, jadi X-nya 56 kali 10 pangkat min 1 dikali 0,8 sama dengan 448 kali 10 pangkat min 2, ini hasilnya 4,48 gram. Jadi jawaban soal nomor 14 adalah C. Soal nomor 15, percobaan membuat air raja dilakukan menurut persamaan berikut. HNO3 plus 3HCl menghasilkan Cl2 plus 2NOCl plus 2H2O. Pada percobaan tersebut, digunakan larutan pekat HCl 9 molaritas dan 20 liter larutan HNO3 6 molaritas yang diperoleh dari pengenceran HNO3 yang lebih pekat. Oke, jadi di sini yang 20 liter larutan HNO3 6 molar berarti ini adalah larutan HNO3 hasil pengenceran. Kemudian kalimat berikutnya, jika larutan HNO3 yang digunakan pada reaksi tersebut diperoleh dari pengenceran larutan HNO3 pekat 12 molar, maka volume HNO3 pekat yang diperlukan adalah, kalau yang pekat ini berarti konsentrasi awal ya, atau M1. Kita masukkan aja rumus pengencerannya, M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V total. Di mana di sini M1 adalah larutan yang pekat yaitu 12 molar, kemudian V1-nya ini ditanyakan, M2-nya tadi konsentrasi hasil pengenceran yaitu 6 molaritas, kemudian V akhir setelah pengenceran adalah 20 liter. Sehingga diperoleh V1 sama dengan 120 dibagi 12, ini 12-nya bisa dicoret, jadi hasilnya adalah 10 ml. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, kenapa soal SBMPTN tuh kok sesimpel ini gitu kan? Nah, yang pertama, soal SBMPTN itu tidak selamanya sulit ya. Jadi, ada beberapa juga yang menggunakan rumus dasar, dan yang kedua, ini tuh adalah informasi untuk 3 soal berurutan. Nah, biasanya soal-soal seperti itu, data untuk pertanyaan selanjutnya itu adalah jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Jadi seperti itu. Oke ya, tadi nomor 15, 10 mili, berarti jawabannya adalah D. Pembahasan soal nomor 16, percobaan membuat air raja dilakukan menurut persamaan reaksi berikut. Informasi soal nomor 16 ini tuh sama dengan informasi soal nomor 15. Pertanyaan untuk soal nomor 16, jika gas Cl2 yang dihasilkan adalah 0,12 mol dan reaksi berlangsung stoikiometri sempurna, volume larutan HCl yang bereaksi adalah. Stoikiometri sempurna di sini maksudnya kedua reaksinya itu sama-sama habis bereaksi. Nah, kalau salah satu reaksi ini bersisa, berarti kan kita menggunakan reaksi pembatas, di mana zat yang merupakan reaksi pembatas itu adalah zat yang digunakan sebagai pembanding untuk menentukan hasil dari zat lain.
Tapi kalau reaksinya ini berlangsung secara stokiometri sempurna, di mana kedua reaksi ini habis bereaksi, berarti untuk menentukan jumlah zat lain, ini bebas ya, bisa menggunakan pembanding reaksi yang pertama, dan juga bisa menggunakan pembanding reaksi yang kedua, jadi hasilnya itu akan sama. Nah, kita tulis dulu aja di sini yang diketahui HNO3-nya yang digunakan adalah 20 liter, kemudian konsentrasinya ini 6 molaritas. Ini sepertinya salah, ini harusnya 20 mili ya. Jadi ini diedit aja, ini 20 mili. Karena kalau liter terlalu besar nanti hasilnya. Kemudian yang HCl ini 9 molaritas X liter, X mililiter maksudnya. Nah, dari sini kita bisa hitung milimol masing-masing. Yang HNO3 20 kali 6 ini sama dengan 120 milimol. Kemudian yang HCl ini tuh 9X milimol. Diketahui juga di sini jumlah dari gas Cl2-nya sama dengan 0,12 mol. Untuk mengerjakan soal yang nomor 16 ini tuh ada dua cara. Cara pertama kita bisa tuliskan reaksi MRS-nya. HNO3 ditambah 3HCl menghasilkan Cl2 plus NOCl plus 2H2O. Dimana diketahui jumlah HNO3 mula-mula adalah 120 milimol, kemudian HCl mula-mulanya 9X milimol. Nah, kalau produk ini mula-mulanya belum terbentuk. Kemudian di sini kita tulis MRS-nya. Nah, ini kan tadi reaksinya berlangsung stokiometri sempurna. Berarti kan HNO3 dan HCl sama-sama habis bereaksi. Kita habiskan yang HNO3 dulu, berarti kalau mula-mulanya 120, yang bereaksi juga 120. Nah, kalau jumlah salah satu zat yang bereaksi sudah diketahui, berarti kita bisa menentukan jumlah zat lain yang bereaksi menggunakan perbandingan koefisien. Karena ini HNO3 yang habis duluan, berarti kan pembandingnya adalah HNO3. Untuk pembanding aja menentukan yang bereaksi, berarti HCl ini kan 3 kalinya koefisien HNO3. Berarti molnya HCl 3 kalinya mol HNO3 yang bereaksi. Ini 360 milimol. Nah, di sisa ini kan sama-sama 0 reaksinya, habis bereaksi. Berarti kita bisa menghitung X-nya di sini. Ini langsung aja ya di sini. 9X dikurangi 360 sama dengan 0. Berarti 9X-nya sama dengan 360. Jadi X-nya sama dengan 40 mililiter. Di sini satuannya mililiter, karena tadi kan kita menggunakan milimol. Ini tadi diedit, yang 20 itu bukan 20 liter, tapi 20 mililiter. Nah, ini cara yang pertama, jawabannya D. Pembahasan soal nomor 17, dua buah wadah A dan B memiliki volume yang sama sebesar 5 liter. Wadah A diisi 1,6 gram gas helium, dan wadah B diisi 38 gram gas X. Pada temperatur yang sama, rasio tekanan gas dalam wadah A terhadap tekanan gas dalam wadah B adalah 4:5. Gas X adalah, untuk menentukan gas X di sini intinya kita tuh harus menghitung MR dari gas X dulu. Kemudian disesuaikan mana yang MR-nya tuh sesuai dengan senyawa yang ada di opsi. Diketahui volume A dan B sama, jadi VA sama dengan VB. Kemudian di sini rasio tekanannya berarti PA banding PB ini sama dengan 4:5. Jadi ini tuh tinggal dibandingkan aja, jadi ini tuh PA dibanding PB. Tekanan ini kan rumusnya nRT per V kan, tapi volumenya sama, jadi volumenya tuh dicoret, ini nRT. Ini kan harusnya per V gini, dibanding nRT per V yang kedua. Volume sama, R pasti sama, di sini suhunya nggak diketahui kan, jadi di sini tuh dianggap sama. PA ini 4, PB-nya 5, kemudian mol yang A ini kan diisi gas helium. Molnya gas helium sama dengan 16 kali 10 pangkat min 1 per 4, jadi sama dengan 0,4. Tulis aja 4 kali 10 pangkat min 1, kemudian yang kedua itu diisi gas X. Jadi ini mol X gitu aja. 4-nya bisa dicoret, jadi diperoleh mol X-nya sama dengan 0,5. Kemudian kita hitung
MR dari X menggunakan rumus mol X sama dengan gram X dibagi MR. Molnya 0,5, kemudian gram X-nya 38, MR-nya ini dihitung ya. Jadi MR sama dengan 38 dibagi 0,5 atau 38 dikali 2 sama dengan 76. Nah, kemudian kita cari senyawa mana yang MR-nya itu 76 gitu. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. N itu kan 14 ya, berarti kalau N2 ini 28 ditambah 3O ini 48, totalnya 76. Soal nomor 18, suatu senyawa organik mengandung 46,7% karbon, 4,4% hidrogen, 31,1% nitrogen, dan sisanya adalah oksigen. Senyawa ini memiliki MR sama dengan 180. Jumlah atom nitrogen yang terkandung dalam 0,2 mol senyawa ini adalah. Untuk mengerjakan soal nomor 18, di sini ada dua cara. Cara pertama menggunakan rumus empiris dan rumus molekul. Jadi kalau menggunakan rumus empiris dan rumus molekul, ini tuh masing-masing persentase atomnya dibagi dengan AR atomnya. Nah, tapi caranya tuh lumayan panjang. Kalau cara yang kedua, ini kita bisa fokus menghitung sesuai dengan atom yang ditanyakan. Di sini kan yang ditanyakan adalah jumlah atom nitrogen. Nah, nitrogen di sini kan 31,1% kan. Jadi kita fokus ke sini, ke persentase nitrogennya. Pertama kita bisa hitung MR nitrogen yang terdapat dalam senyawa. Jadi MR total nitrogen dalam senyawa adalah persentase nitrogennya kan 31,1% dikali dengan MR senyawanya ini 180. Ini bisa dicoret. Jadi hasilnya ini kan 3,1 dikali 18. Ini adalah 55,8. Biar ngitungnya gampang, ini kita bulatkan aja jadi 56. Nah, MR total N dalam senyawa berarti 56. AR1N ini tuh sama dengan 14. Ini harusnya diketahui ya, AR-nya. Ini 14. Berarti jumlah N dalam senyawa ini sama dengan MR total N-nya yaitu 56 dibagi AR1N yaitu 14, ini sama dengan 4. Jadi kalau kita ilustrasikan, dalam senyawanya ini kan terdapat 4N. Nah, senyawa itu mengandung atom C, H, N, dan O. Berarti anggap aja ini Ca, kemudian Hb, kemudian N4, karena yang kita hitung kan tadi N-nya, dan OC misalkan. Nah, senyawa ini tuh 0,2 mol. Dalam senyawa ini berarti kan terkandung 4N. Kayak gini kan, kalau misalkan kita ibaratkan persamaan reaksi, artinya molnya N ini 4 kalinya mol senyawanya, berarti 0,8. Jadi bisa dianggap seperti persamaan reaksi yang perbandingan mol koefisien. Kalau di sini 4, di sini 1, berarti kan molnya ini tuh 4 kalinya mol yang koefisiennya 1 kan. Nah, karena udah diketahui molnya N, berarti kita bisa hitung jumlah atom N-nya dengan rumus molnya N dikali Avogadro, berarti 0,8 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Diperoleh hasilnya 4,816 kali 10 pangkat 23. Jadi jawaban soal nomor 18 adalah E. Kalau menggunakan yang rumus empiris, rumus molekul, ini harus dihitung nih masing-masing atomnya. Dibagi dengan AR masing-masing, kemudian dicari perbandingannya, cari lagi rumus molekulnya, baru dihitung. Jadi lumayan panjang caranya. Soal nomor 19, alumina Al2O3 dapat dibuat melalui reaksi berikut. CaO plus AlF3 menghasilkan CaF2 plus Al2O3. Jika 16,8 gram CaO direaksikan dengan 8,4 gram AlF3, maka massa Al2O3 yang dihasilkan adalah. Untuk mengerjakan soal nomor 19, di sini kita menggunakan konsep reaksi pembatas. Ciri-cirinya, karena terdapat dua reaksi yang jumlahnya diketahui. Ditulis dulu aja reaksinya. CaO plus AlF3 menghasilkan CaF2
plus Al2O3. Disetarakan dulu, di sini kan F-nya 2, di sebelah kiri 3, berarti yang kiri F-nya ini dikali 2, yang kanan dikali 3. F-nya udah sama, kemudian Al-nya udah sama. Terakhir ini Ca-nya 3, berarti di sini dikali 3. Otomatis O-nya juga sama. CaO diketahui 16,8 gram. Berarti ini jadikan mol ya, dibagi dengan MR-nya yaitu 56. Jadi diperoleh molnya CaO adalah 0,3 mol. Kemudian untuk AlF3 diketahui 8,4 gram. Dibagi MR-nya sama dengan 84. Jadi mol dari AlF3 adalah 0,1 mol. Molnya ini tuh dibagi dengan koefisien masing-masing untuk menentukan reaksi pembatas, di mana yang jumlah mol dibagi koefisien terkecil itu adalah reaksi pembatasnya. Untuk CaO 0,3 dibagi 3, ini kan 0,1. Kemudian yang AlF3, ini 0,1 dibagi 2, berarti 0,05. Nah, karena hasil bagi mol per koefisien AlF3 ini yang terkecil, berarti AlF3 ini adalah reaksi pembatas. Artinya untuk menentukan produknya yaitu Al2O3, kita menggunakan AlF3 sebagai pembanding. Molnya Al2O3 sama dengan koefisien Al2O3-nya dibanding koefisien reaksi pembatasnya dikali mol reaksi pembatasnya. Sama dengan setengah kali 0,1, berarti ini adalah 5 kali 10 pangkat min 2 mol. Terakhir kita hitung masanya, jadi gram sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 mol dikali MR dari Al2O3. Di sini 102 ya, diketahui ini 102. Jadi hasilnya adalah 510 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 5,1 gram. Jadi jawabannya adalah B. Oh ya, di sini tuh banyak yang DM ya di Twitter. Jadi bingung membedakan kapan kita pakai MRS, kapan enggak gitu kan. Nah, jadi kalau pertanyaan soalnya adalah tentang sisa zat yang bereaksi atau sisa-sisa reaksinya, berarti kita harus menggunakan MRS, di mana reaksi pembatas itu adalah zat yang habis bereaksi, jadi sisanya 0. Tapi kalau di soal itu tidak ada pertanyaan tentang zat reaksi yang sisa, jadi ini langsung aja dibandingkan mol-mol yang diketahui. Nah, di sini kan yang ditanya hanya massa Al2O3 yang dihasilkan, berarti jumlah produknya. Berarti kita nggak usah menggunakan MRS. Jadi MRS itu intinya ya digunakan untuk soal-soal yang menanyakan zat sisa reaksi, dan umumnya juga digunakan di soal-soal asam basa. Karena untuk menentukan pH asam basa itu kan kita menggunakan mol zat sisa dari asam atau basanya. Berarti itu harus menggunakan MRS. Soal nomor 20, sebanyak 5 mili 0,1 molar LiOH direaksikan dengan 5 mili H2SO4 0,1 molar menurut reaksi berikut. LiOH plus H2SO4. Nah, ini typo ya, ini harusnya Li2SO4. Kalau yang LiCl itu di kode yang lain. Ini Li2SO4 plus H2O. Yang ditanyakan adalah konsentrasi H2SO4 setelah reaksi. Nah, kalau reaksinya ditulis lagi, ini kan LiOH plus H2SO4 menghasilkan Li2SO4 plus H2O. Agar setara, di sini berarti 2, kemudian H2O-nya juga 2. Nah, ini tuh kita menggunakan MRS, karena kan mula-mulanya ini diketahui H2SO4. Yang ditanya adalah H2SO4 setelah reaksi, berarti MRS di sini. LiOH ini kan diketahui sama dengan 5 mili, kemudian 0,1 molaritas, berarti LiOH-nya adalah 0,5 milimol. Direaksikan dengan H2SO4 dengan konsentrasi 0,1 molaritas, volumenya juga 5 mili. Jadi ini 0,5 milimol. Ditulis ya di sini LiOH-nya 0,5 milimol. Kemudian H2SO4-nya ini adalah 0,5 milimol.
Kemudian di sini kalau kita bagi mol dengan koefisien yang lebih kecil itu yang LiOH kan. Ini kan 0,5 dibagi 2 dengan 0,5 dibagi 1 itu lebih kecil yang 0,5 dibagi 2. Artinya LiOH di sini bertindak sebagai reaksi pembatas sehingga harus habis bereaksi. Agar habis bereaksi berarti mula-mula dan reaksinya kan harus sama. Jadi yang bereaksi ini 0,5 milimol juga. Selanjutnya untuk menentukan zat lain yang bereaksi menggunakan perbandingan dengan LiOH. Jadi kita tentukan H2SO4 yang bereaksi ini berapa. Koefisien dari H2SO4 dibandingkan dengan koefisien reaksi pembatasnya dikali mol dari reaksi pembatas. Sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 1 atau 0,25. Kalau yang produk ini mula-mulanya tidak diketahui. Di sini nggak usah kita hitung ya, karena kan yang ditanya adalah H2SO4 setelah reaksi. Berarti yang sisa. Yang LiOH ini 0. Kemudian H2SO4 sisa berarti kan 0,5 dikurangi 0,25 sama dengan 0,25 milimol. Ini H2SO4 sisa dalam satuan milimol. Yang ditanyakan konsentrasi. Nah, konsentrasi atau molaritas ini kan rumusnya sama dengan mol dibagi volume. Molnya ini 25 kali 10 pangkat min 2 milimol. Karena ini milimol berarti volumenya juga harus dalam satuan mililiter. Nah, H2SO4 setelah reaksi berarti kan setelah pencampuran. Artinya volumenya ini sudah volume total karena sudah dicampur. LiOH-nya 5 mili, H2SO4 tadi yang direaksikan 5 mili. Berarti volume di sini yang setelah reaksi adalah 10 mili. Sehingga diperoleh konsentrasi H2SO4 setelah reaksi adalah 25 kali 10 pangkat min 3 atau sama dengan 0,025 molaritas. Jadi jawabannya yang A. Soal nomor 21, sebuah tabung bervolume tetap berisi 6 gram gas hidrogen memiliki tekanan 12 atm pada temperatur tertentu. Ke dalam tabung tersebut ditambahkan gas Ne sehingga tekanannya menjadi 40 atm. Jadi tekanan 40 atm ini tekanan total hidrogen ditambah Ne tanpa mengubah temperatur. Berarti temperaturnya konstan. Yang ditanya adalah massa gas total di dalam tabung. Berarti kita harus tahu dulu mol Ne-nya tuh berapa yang ditambahkan ke dalam tabung. Rumusnya kan PV sama dengan nRT. Tadi temperaturnya tetap, kemudian volumenya juga tetap, R pasti tetap kan. Jadi kita bikin perbandingan aja, ini P1 per N1 sama dengan P2 per N2. P1 ini tekanan awalnya sebelum ditambah dengan Ne, jadi ini kan 12 atm. Dibagi N1 yang awalnya kan hanya terdapat gas hidrogen. Molnya gas hidrogen sama dengan 6 dibagi 2, berarti ini 3 mol. Ini dibagi 3 sama dengan P2 yaitu P setelah ditambah dengan Ne sama dengan 40. Kemudian N2 ini kan N total. Kita tulis saja NT di sini. 12 dibagi 3 ini 4 dicoret jadi mol totalnya sama dengan 10. Nah, hidrogennya kan 3. Berarti molnya Ne sama dengan 10 dikurangi 3 sama dengan 7 mol. Terakhir dihitung gramnya Ne sama dengan mol dikali AR. 7 dikali AR-nya Ne ini 20 berarti sama dengan 140 gram. Jadi gram gas total sama dengan gramnya hidrogen ditambah gramnya Ne. Sama dengan tadi hidrogennya ini 6 gram ditambah Ne-nya 140 gram sama dengan 146 gram. Jadi jawabannya adalah D. Soal terakhir tentang stokiometri, ini adalah soal nomor 22. Gas metana dapat dihasilkan melalui reaksi berikut. CO plus 3H2 menghasilkan CH4 plus H2O. Pada P dan T yang sama, volume dari CH4 yang dihasilkan dari 0,7 gram gas CO adalah seperempat dari volume 2,8 gram gas X. Di sini ada kata kunci pada P dan T yang sama, yang dibandingkan adalah
CH4 dan gas X. Berarti ini rumusnya yang digunakan adalah N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Yang dibandingkan adalah CH4 dan X. Yang ditanya massa molekul relatif gas X. Oke, kita list dulu yang diketahui. Di sini CH4 yang dihasilkan dari 0,7 gram gas CO. Berarti kita cari dulu molnya gas CO. Ini kan gramnya 0,7. Berarti dibagi mR-nya 28 sama dengan 1/4 kali 10 pangkat min 1 mol. Atau sama dengan 1 per 40 mol. Jadi untuk menentukan jumlah molnya CH4 langsung aja menggunakan perbandingan mol koefisien dengan CO, karena kan yang diketahui hanya CO, jadi pembandingnya adalah CO, koefisiennya sama, berarti molnya juga sama. Mol CH4 sama dengan 1 per 40 mol. Untuk menentukan massa molekul relatifnya X, kita akan menggunakan rumus yang N per P sama dengan N per V dari kata kunci pada P dan T yang sama tadi. Nah, berarti ini molnya CH4 sama dengan 1 per 40 per volume 1. Ini kan bisa dijadikan mol dikali 1 per volumenya CH4. Nah, diketahui volumenya CH4 itu adalah 1/4 dari volumenya gas X. Berarti 1/4 Vx gitu ya. Sama dengan molnya X, ini belum diketahui, dibagi atau dikali 1 per Vx. Vx-nya dicoret, kemudian di sini kan 40 kali 1/4 bisa dicoret ya, sama dengan 10. Jadi ini sama dengan 1 per 10 sama dengan mol X. Jadi mol X-nya sama dengan 1 per 10 atau 0,1 mol. Terakhir kita hitung ARX-nya menggunakan rumus mol X sama dengan gram X per ARX. Diketahui molnya 0,1, gram X-nya sama dengan 2,8 per ARX. Nah, jadi kan ini bisa dicoret ya, 10 pangkat min 1-nya, diperoleh ARX-nya sama dengan 28. Jadi jawabannya adalah C.